Oke, kita menyapa semua yang di rumah. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Hari ini kita tetap bersuka cita, bergembira karena Tuhan begitu baik. Mam baru selesai penggembalaan untuk anak rohani dalam rumah yang akan mempersiapkan pernikahan. Langsung lanjut. Jadi kita bersyukur. Apa kabar semua di rumah? Pasti semua sehat-sehat, tetap strong, tetap bersemangat, bergairah, karena kita terus dibangun di dalam Dia. Amin. Oke, Pak, siang ini halo yang di kantor, yang di lapangan, mari satukan hati bersama-sama. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan, karena kita percaya selalu ada kekuatan yang baru, ya. Haleluya. Puji Tuhan, mari satukan hati kita menyembah. Orata syata karabara labashandara labasi. Orata karabasi. Oraba syata karabashika. Bapak kami bersyukur, mari semua di rumah sama-sama. Bapak kami bersyukur buat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Kami terus melewati hari-hari kami. Kami tahu hanya karena anugerah Tuhan. Kekuatan Tuhan terus mengalir. Kami merasakan supply dari Tuhan mengalir tercurah dalam hidup kami secara jasmani, tapi juga terlebih secara rohani kami rasakan itu Tuhan. Sebab itu kami sepakat, kami berdoa, hati kami terus tersedia. Kami mau berkata, ajar kami Tuhan, bentuk kami mau dikoreksi, kami mau dibenahi agar seluruh hidup kami makin menyenangkan hati Tuhan, makin memperkenan hati Tuhan. Hidup kami terus alami terobosan. Kami alami di mana realita hadirat Tuhan semakin menjadi makin nyata. Kami alami hubungan makin indah, hubungan keluarga, rumah tangga. Dalam proses perjalanan hidup kami tersedia, kami merasakan bahwa kebaikan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami berdoa Bapa siang ini, mari Roh Kudus bekerja di antara kami, nyatakan hadirat-Mu, itu yang kami kejar, itu yang kami rindukan. Hanya hadirat Tuhan yang memastikan hidup kami tetap kuat, tetap teguh, tetap melihat hari-hari kami dengan perspektif bagaimana Allah terus bekerja, membentuk dan memproses hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari sembah Dia, pujilah Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Sembah, sembah, sembah hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Dikata kralabashakara labashandara labasi. Urata kralabashakara labayara labasandara labaku. Rekendara labashikira labashanda. Rembeya basakara hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh ajaib, Kau sungguh luar biasa. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau asal selamatku hidup. Mari sama-sama kita renungkan, nyanyikan pujian ini bahwa kita hidup hari ini hanya karena anugerah Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan kita ada hari ini. Sama-sama mari nyanyikan pujian ini. Anugerah-Mu tak satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus, pegang
pusat kami. Tuhan menjadi segala-galanya buat hidup kami. Dalam keluarga, Kau menjadi penasihat yang ajaib. Dalam pekerjaan, pusat kami, tempat di mana kami bekerja, itu menjadi ladang kami, menjadi tempat di mana kami menyatakan Kristus itu hari-hari ini. Sehingga pemulihan segala sesuatu dapat terjadi. Karena kami menjadi agen-agen-Mu di bumi ini Tuhan. Agen-agen kerajaan. Mulai membangun orang, mulai mengingatkan, memanggil orang-orang. Hari-hari ini kembali bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Karena hari-hari yang akan datang akan lebih lagi kita mengalami, akan sangat hari-hari yang sulit. Tapi kita percaya orang yang dibangun, siapkan diri kita dengan baik, dibangun di dalam Dia, kita mampu bertahan, kita mampu tetap teguh menghadapi badai-badai kehidupan. Sebab kegoncangan akan makin terjadi. Itu adalah penggenapan dari firman akhir zaman. Gereja harus makin berkualitas, gereja harus makin kuat dibangun. Kami tidak menjadi jemaat biasa-biasa, kami tidak menjadi hamba Tuhan biasa-biasa melayani. Kami melayani dengan passion, dengan kegairahan, roh meluap-luap, mengurapan bekerja secara maksimal dalam hidup kami. Roh Kudus, ini hidup kami. Baharui kami, baharui seluruh hidup kami Tuhan. Kami tersedia bagi-Mu, dan kami menjadi orang-orang yang terus menyadari bahwa hidup yang kami jalani ini semata-mata ada satu pribadi Tuhan yang berkuasa itu, yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah jauh dari hidup kami. Kami berdoa Tuhan menyerahkan hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, pekerjaan dalam pengawasan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Bapaknya Engkau Tuhan menjadi pusat perhatian kami. Terima kasih Bapak, kami tidak mau membangun hidup yang terus biasa-biasa. Tapi ketika firman datang mengoreksi kami, kami berespon dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini hatiku, semuanya milik-Mu. Setiap nafasku nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah Roh-Mu memeluk hatiku, terangi langkahku. Hidup untuk-Mu, katakan bersama. Ini hatiku Tuhan, ini hatiku, yes, semuanya milik-Mu. Setiap nafasku katakan kasih-Mu. Biarkanlah Roh-Mu memeluk hatiku, terangi langkahku. Hidup untuk-Mu, hidup untuk-Mu, hidup untuk-Mu, hidup untuk-Mu. Terima kasih Bapak, tujuan hidup kami mau memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Kami mau menjadi orang-orang yang terus menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan. Lewat hidup kami nama-Mu diagungkan, ditinggikan. Jiwa-jiwa datang, orang-orang dipulihkan lewat hidup kami, lewat pelayanan kami. Bapak berdoa hati kami tersedia siang ini untuk sama-sama balik firman Tuhan datang menjamah kami, menyentuh seluruh area hidup kami. Biar hati kami tersedia bagi Tuhan, jadi gereja yang terus tersedia, orang percaya yang selalu tersedia dan berkata, ini aku Tuhan, bentuk aku sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan Allah mengalir tercurah. Hadirat Tuhan mencengkram seluruh hidup kami.
baik hamba-Mu dari kantor hamba di sini dan juga pada seluruh keluarga rohani, jemaat GBI Apostolik di rumah-rumah, baik yang sedang bekerja di kantor atau yang sedang di lapangan atau yang sedang di jalan membawa kendaraan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua pemirsa, semua simpatisan yang lain, hamba berdoa jalan Tuhan datang atas seluruh hidup kami, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Firman-Mu adalah suplai penting bagi hidup kami. Karena manusia bukan cuma makan dari roti saja, tetapi dari firman. Ketika firman membenahi hidup kami, firman menjadi makanan bagi hidup kami. Kami yang lemah jadi kuat, kami yang takut menghadapi hari-hari ke depan, putus asa, bimbang, kami menjadi teguh, menjadi mempertetapkan iman kami, keyakinan kami makin teguh, tidak menjalani hidup dengan pesimis, tapi sebaliknya kami menjadi orang-orang yang optimis, percaya bersama Tuhan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Kami mau sharing firman Tuhan. Haleluya. Semua yang di rumah yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Satu lagu kita akan nyanyi sama-sama sebelum kita share firman Tuhan. Lagu cepat ya. Share firman Tuhan hari ini. Kemarin kita sudah sama-sama belajar bahwa kehidupan kita secara natural, yang orang percaya kehidupan natural, orang percaya nature ya, nature orang percaya akan terus dibangun secara alami untuk diselaraskan dalam kebenaran sehingga kita menjadi representasi hadirat Tuhan akan dimanifestasikan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan kita berfungsi sebagai gereja yang Tuhan inginkan di bumi ini. Oleh karena itu ada banyak koreksi yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus tersedia. Kita, baik kita sebagai jemaat juga sebagai hamba-hamba Tuhan. Oleh karena itu hari-hari ini seperti yang kemarin kita sudah belajar bersama, Yesaya pasal 4 ayat 4 sampai 6, bahwa Tuhan sedang memunculkan gereja yang berbeda hari-hari ini. Gereja yang tersedia, yang mau dikoreksi dalam kehidupan secara rohani, sehingga kehidupan jemaat tidak lagi sama. Mereka ketika terjadi pemulihan, ketika terjadi pembenahan, maka gereja akan menikmati suasana penyembahan yang berbeda. Gereja akan menikmati suasana hadirat Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah ibadah, sehingga ibadah tidak lagi menjadi ibadah yang gersang, kering, membosankan, tapi ibadah akan dijalani dengan antusias, dengan semangat, dengan gairah.
Karena kita percaya akan terlihat ketika suasana ibadah itu bergairah, orang tidak akan dipaksa menyembah, dipaksa memuji Tuhan. Tapi ada suasana hadirat Tuhan yang begitu kuat bekerja di situ. Karena realita hadiratnya akan membawa orang-orang untuk makin merasakan gairah, semangat, sukacita, damai sejahtera. Dan hari-hari ini kita pastikan itu dievaluasi dalam hidup kita. Sehingga para pelayan mengerjakan pelayanan, melakukan pekerjaan Tuhan tidak lagi sekedar sebuah rutinitas. Sudah formalitas sesuai jadwal kita melakukan, kita sudah menjadi seperti ya orang-orang profesional mengerjakan semua dari A sampai Z. Tapi kita harus memastikan ada pengurapan Allah di sana, ada kuasa Tuhan yang dialami dan dirasakan oleh jemaat yang hadir, dan mereka merasa terus diberkati, terus diselaraskan dari waktu ke waktu. Amin. Itu sebabnya kita lihat dalam Yesaya pasal 4 ayat yang ke-4 sampai 6, di situ dikatakan bahwa Yesaya pasal 4 ayat 4 sampai 6, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapus segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan roh yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Jadi Alkitab di situ garis bawah di situ berkata membersihkan. Jadi pada waktu Tuhan datang mengevaluasi gereja, dikatakan di sini Yerusalem harus disucikan dan dikuduskan, dilindungi. Jadi gereja hari ini Tuhan sedang evaluasi gereja kita semua. Kita sudah bersih oleh firman, kata Yohanes pasal 15 di sana, bahwa kita sudah bersih memang oleh firman. Tetapi terus Tuhan mau memastikan gerejanya benar-benar selaras dengan Tuhan, selaras dengan apa yang menjadi kehendaknya. Sehingga di sini dikatakan kalau kita lihat apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion. Siapa itu Sion? Sion bicara tentang gereja. Sion bicara tentang orang percaya. Sion bicara bukan gereja bangunan, tapi adalah terdiri dari orang percaya. Orang percaya yang kita tahu adalah tubuh Kristus. Sehingga tidak memandang denominasi gereja. Tuhan sedang membersihkan kita. Tuhan sedang membawa kita semua mengevaluasi untuk memastikan terus terjadi pemurnian, terus terjadi pengudusan. Hal-hal yang selama ini terjadi pembiaran, kita terus diset kembali, dibaharui kembali, sehingga benar-benar kita memperkenan hati Tuhan. Kita tidak melayani sekedar menyenangkan orang, menyenangkan jemaat untuk mereka supaya tetap terkondisikan, tapi pelayanan kita akan mengangkat, membawa mereka naik lebih tinggi lagi dalam standar, dalam posisi rohani, dan keluar dari limitasi-limitasi. Dan jemaat akan mengalami ada terobosan, ada perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Itu sebabnya di situ dikatakan Tuhan akan menyatakan hadiratnya. Tuhan akan menyatakan di sana ketika terjadi roh yang mengadili. Artinya Tuhan, waktu Tuhan mengadili, mengevaluasi hidup kita, menghadapkan kita pada kebenaran dan kehidupan yang selama ini kita lakoni. Kita sudah melayani, tapi masih ada banyak hal, baik itu jemaat, baik itu saya sebagai hamba Tuhan. Maka kita perlu berubah, kita perlu disucikan, kita perlu dibenahi hidup kita, sehingga benar-benar hidup kita terlindung di masa-masa kegoncangan ke depan. Kita tidak menjadi orang-orang yang terhilang, menjadi orang melayani dengan kepayahan, melayani dengan tinggal terpaksa, karena itu tugas dan tanggung jawab. Tapi saya percaya ada passion di dalam dirimu, ada kegairahan meluap-luap, karena kita tahu kita bukan sekedar melakukan itu karena supaya jemaat mereka terus di-set, mereka supaya terus dengar firman, tetapi tidak terjadi apa-apa. Saya pastikan kita semua terus men-set jemaat, memastikan mereka di rumah-rumah. Kita dibatasi beberapa saat ini, bahkan setelah ini mungkin 2 minggu ke depan akan diberlakukan lagi untuk SPPB atau apa namanya. Kita akan semakin mengalami bagaimana hidup kita akan dibangun, walaupun kondisi ini memaksa kita tetap dalam kondisi ini, membawa kita semua untuk memastikan kita terus akurat, terus terbangun di dalam Dia. Katakan amin.
Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sehingga Alkitab di sini berkata Tuhan akan membersihkan, Dia akan mengadili, dan roh yang mengadili dan roh yang membakar. Kita ketika Roh Kudus bekerja, kita tidak akan tenang karena ada sesuatu yang Dia inginkan harus kita segera benahi dalam hidup kita. Saya barusan masuk tadi menggembalakan kedua anak kekasih, mempersiapkan mereka dalam memasuki pernikahan. Mereka dipersiapkan. Saya bicara kepada mereka, membagikan nilai-nilai hidup, mengajarkan kepada mereka pelayanan sebelum mereka memasuki pernikahan. Dan saya percaya ini sangat penting, sebab ketika mereka dipersiapkan, saya percaya mereka akan sanggup dan mampu untuk melewati rintangan-rintangan, cobaan-cobaan, tantangan-tantangan, goncangan-goncangan dalam memasuki keluarga dan rumah tangga. Karena tidak sedikit kita melihat ada banyak keluarga-keluarga yang betul-betul mengalami berbagai kegoncangan, dan mereka kadang-kadang sulit untuk bisa melewati. Mereka tidak sanggup, kita tidak sanggup. Tapi hari ini saya percaya bahwa kita belum terlambat di dalam semua. Ya, kita belum terlambat, karena itu kita harus tersedia untuk mau dibenahi. Katakan amin. Alkitab di situ berkata, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion. Apa itu Gunung Sion? Itu bicara tentang orang percaya. Gunung Sion bicara tentang gereja, umat Tuhan. Ya, orang percaya, gereja menjadi secara institusi ilahi. Gereja akan menjadi tempat di mana Tuhan akan memanifestasikan dirinya. Dan itu tidak mungkin di tempat lain, tapi yang tepatnya adalah gereja menjadi tempat institusi di mana itu institusi yang tepat. Institusi ilahi, layaknya kalau pemerintah, mereka akan secara institusi pemerintah, mereka akan mengamankan ketika rakyatnya mengalami berbagai keadaan seperti sekarang. Kita mengalami pandemi corona, maka pemerintah bertanggung jawab untuk mengamankan masyarakatnya, melindungi masyarakatnya. Hal yang sama Tuhan sedang kerjakan di dalam kita. Sedang terjadi pembersihan, sedang terjadi, kita dimurnikan. Jangan takut, tetap kita mau terbuka. Roh Kudus kita izinkan Dia bekerja seluas-luasnya, leluasa. Pujian berkata kita pastikan hati kita memiliki hati yang murni, yang tulus, mau terbuka, sehingga Roh Kudus bisa leluasa bekerja. Jangan memblok ketika Tuhan membersihkan kita, karena Dia tidak mau, Tuhan tidak menginginkan kita terus melayani biasa-biasa. Tapi kita keluar dari batasan-batasan, dari kebiasaan, dari limitasi kita manusia. Tapi kita mulai bergerak dalam pengurapan Tuhan, dalam kuasa yang bergerak dan memastikan jemaat terjaga, dilindungi. Kita dibangun, dipersiapkan bersama-sama untuk menghadapi tantangan, kegoncangan-kegoncangan ke depan. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, Alkitab di sini berkata kepada kita bahwa ketika terjadi pembersihan, terjadi roh yang mengadili itu, dihadapkan pada apakah kita memilih pelayanan kita tetap biasa-biasa, sementara kita mungkin dikoreksi oleh Roh Kudus. Ada hal-hal yang harusnya kita naikkan standarnya. Maka saya percaya kalau saudara berespon ingin mengalami pelayanan yang lebih, ya, maka engkau tidak ada pilihan lain kecuali mau taat kepada Tuhan. Di masa-masa ini Tuhan mengizinkan kita untuk evaluasi pelayanan kita, evaluasi hidup kita, sehingga terjadi pembenahan. Dan Alkitab berkata bahwa ketika itu terjadi, ketika kita berespon dan Tuhan diizinkan bekerja ada di dalam pelayanan kita, di gereja kita, para jemaat, setiap pribadi, keluarga lepas keluarga, maka porsinya adalah kita akan mengalami. Di ayat 5 di situ dikatakan, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion, dan di atas setiap pertemuan diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang. Apa itu? Itu bicara awan, bicara tentang kemuliaan hadirat Tuhan. Maka pada waktu kita berespon, Tuhan mulai bergerak. Kehadiran Tuhan mulai secara penuh, mulai kita izinkan bekerja. Dan jemaat, mungkin selama ini kita sebagai hamba Tuhan sering kali takut ketika kita menyampaikan firman, mereka tersinggung dan lain-lain. Ada respon-respon yang mereka akan tunjukkan. Saya beritahu bahwa setiap kali Tuhan membawa jemaat, membawa gereja, membawa umat Tuhan, orang percaya naik, maka kita harus siap untuk dikoreksi. Tidak ada seorang pun di antara kita yang akan mengalami hati yang baik tanpa ada koreksi. Ketika kita dikoreksi Tuhan, maka kualitas hidup kita tak akan sama lagi. Jemaat yang biasa mungkin dingin datang menyembah, begitu firman mengoreksi bagaimana cara kita punya passion, kita punya gairah berdoa meluap-luap, datang dengan hati siap menyembah Tuhan. Maka saya percaya dalam waktu-waktu yang mereka alami, mereka akan rasakan ada sesuatu yang mereka harus lakukan berbeda dari biasanya. Amin. Jangan pernah menyerah. Tetap lakukan bagian kita, ya. Saya melihat di sini bahwa
Bukan berarti kita pemimpin tidak pernah tersentuh, selalu ada di posisi kita hanya mengharapkan jemaat lebih baik, sementara kita sendiri tidak berubah. Di sini Tuhan rindu nomor satu kita adalah pemimpin. Jadi Tuhan akan membangkitkan, memunculkan pemimpin yang akurat. Artinya ketika kita berubah sebagai pemimpin, menunjukkan pola hidup, menunjukkan teladan yang baik, menunjukkan fokus kita, kan jemaat akan melihat itu, jemaat akan merasakan itu, bahwa mereka punya pemimpin yang benar-benar punya hati, benar-benar pemimpin yang tidak pernah tinggal diam, tapi bagaimana caranya untuk terus men-set jemaat. Hal-hal yang selama ini mungkin terabaikan, mereka mulai fokus, mulai dibenahi. Hal-hal apa dari standar firman yang biasa mungkin kita bicara, takut nanti jemaat tersinggung, mulai dinaikkan. Karena saudara, kita mau tersedia, kita juga mau dikoreksi. Jadi kita tidak mungkin hanya bicara pada jemaat mereka dikoreksi, tapi kita sendiri tidak. Karena apa yang kita alami, Tuhan mengoreksi kita, kita dibenahi Tuhan, kita dievaluasi oleh Tuhan. Hal yang sama juga, kita harus evaluasi jemaat, kita harus memberikan kepada mereka firman-firman yang mendorong mereka mengevaluasi hidup, membawa untuk melihat kehidupan kita selama ini secara pribadi, secara keluarga. Itu yang pasti. Jadi kita tidak akan mungkin melakukan sesuatu tanpa kita sendiri mengalami sesuatu. Pada waktu kita tersedia, maka pasti Tuhan akan bergerak melalui hidup kita. Sehingga sebagai pemimpin kita akan membangun gereja, berfokus membangun umat Tuhan, membangun orang percaya dengan blueprint dari surga. Jadi kita tidak melakukan lagi seperti biasa, datang pulang, dengar, datang duduk, dengar dan pulang. Jadi mengkondisikan jemaat sekedar datang, yang penting sudah hadir di gereja. No, bukan itu lagi. Tapi bagaimana jemaat benar-benar dibangun. Firman harus betul-betul merestorasi hidup mereka. Firman harus benar-benar membawa mereka ke tingkat kerohanian mereka yang lebih. Jadi tidak biasa-biasa, tapi alami pertumbuhan. Proses kehidupan yang akan membawa mereka makin terlihat kedewasaan. Kita tidak boleh mengkondisikan kondisi itu terus biasa-biasa. Karena kita ingin untuk jemaat ini menjadi jemaat yang berbeda, menjadi jemaat yang strong, jemaat yang kuat, jemaat yang teguh. Dengan mereka menjadi kuat, mereka mampu dan sanggup menghadapi tantangan. Gaya hidup mereka, semua yang mereka akan lakoni hidupi setiap hari, mengalami peningkatan. Artinya di dalam firman mereka alami perubahan. Yang tadinya sukanya mengeluh, sukanya bersungut, suka cerita orang, banyak hal yang tidak akurat, tidak lagi mereka lakoni, karena firman mengupgrade mereka naik. Amin. Amin. Terjadi peningkatan karena kita terupdate dari firman. Setiap firman datang memastikan jemaat-jemaat kondusif, penyembahan menyentuh, penyembahan membawa mereka, tanah hati mereka sudah siap untuk menerima firman, siap untuk berubah. Dengan mudahnya mereka mau diselaraskan. Amin, Bapak Ibu. Jadi saya tidak menggurui teman-teman gembala, teman-teman pemimpin, para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Hormat untuk semua, tapi di sini saya mengingatkan kita, mari kadang-kadang Tuhan harus koreksi kita, evaluasi kita. Jangan pertahankan hal yang salah, jangan pertahankan pendapat kita. Kita tidak lagi sekedar melayani secara profesional, ya, tapi mengabaikan hal-hal yang lain. Amin, Bapak Ibu. Karena Tuhan sedang mencurahkan rohnya supaya kita hamba-hamba Tuhan, para pelayan, jemaat-jemaat, kita bersama-sama satu frekuensi, menerima pengurapan pencurahan Roh Kudus secara luar biasa, sehingga membawa gereja hari ke depan kita menjadi gereja yang kuat, gereja yang strong, mampu bertahan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah kegoncangan. Karena kita berkata Tuhan akan menggoncang sekali lagi. Ya, kata Tuhan menggoncang artinya supaya didapati kehidupan kita makin teruji. Orang yang tidak bergoncang adalah orang yang kuat, orang yang terus dibangun di dalam Tuhan. Kita tinggal di dalam sistem kerajaan, maka kita tidak akan mudah bergoncang. Jangan tinggal di luar, dunia akan bergoncang. Sistem Babel akan digoncang, dan Tuhan sudah berfirman bahwa Babel akan runtuh. Tetapi orang-orang dibangun di dalam Tuhan, hidup mereka tak akan sama. Itu sebabnya mari kita, para pemimpin, teman-teman, para pendeta, gembala, kita mari semua, para pelayan, mari kita beri diri, jemaat umat Tuhan. Jadi fokus kita tidak cuma membawa jemaat berubah, tapi kita sendiri tidak alami perubahan. Mari kita berubah. Mungkin selama ini kadang-kadang kita, doa kita, kehidupan kita juga tidak jadi berkat. Kita berharap jemaat lebih baik, sementara kita sendiri tidak pernah melakukan. Ini yang berbahaya, ya. Jemaat sudah luar biasa, tapi kita pendeta biasa-biasa saja. Firman-firman, tapi firman tidak bisa tertanam di dalam hati jemaat dan mengubah, karena kuasa Tuhan tidak bergerak di tempat itu. Jadi mari kita tidak saja terlihat menyebut Tuhan, pujian penyembahan luar biasa, jika itu hanya dilakukan sebagai sebuah bentuk dari formalitas, profesionalisme kita, maka
kita tidak akan mengalami ada pembaruan, ada terobosan. Karena itu sudah biasa kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Di siang hari ini kita minta untuk sebagai pemimpin kita tersedia hati kita dibenahi, karena kualitas gereja ke depan akan terus diekspos. Kualitas gereja sangat dibutuhkan karena menjadi tanda dan alamat, menjadi tempat bernaung. Apa itu tempat bernaung? Artinya orang-orang akan datang, orang-orang akan berlindung. Mereka tahu di dalam Tuhan ada perlindungan. Apa? Perlindungan yang memastikan hidup kita aman, memastikan kita sanggup, kita mampu. Di tengah-tengah kondisi seperti ini hanya ada satu kekuatan, itu kekuatan Tuhan. Kita tidak akan mampu dan sanggup untuk bertahan tanpa kekuatan daripada Tuhan. Secara jasmani ya, kita juga secara kehidupan setiap hari menjaga daya tahan tubuh kita, makan teratur, tentu itu juga penting. Tapi di atas semuanya juga jangan lupa bahwa kehidupan kerohanian kita itu sangat-sangat amat penting. Jadi kita tidak boleh mengabaikan. Mari berfokus, katakan amin. Gereja akan dibangun sesuai dengan agenda dan blueprintnya Tuhan. Jadi tidak lagi sesuai agenda kita. Mari jika itu harus Tuhan koreksi, Roh Kudus koreksi agenda-agenda kita yang salahnya. Fokus terlalu banyak kegiatan ini, kegiatan itu, tapi tidak menangkap apa-apa. Kita evaluasi jemaat, tidak terjadi pertumbuhan, tidak terjadi secara signifikan. Kita perlu berubah. Kita perlu untuk mereview kembali dan mengizinkan Roh Kudus bekerja. Amin. Jadi para pelayan mungkin bagian koordinator apa, ayo kita mungkin mulai benahi kembali hal-hal yang penting, hal-hal yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi, kita perlu merubahnya. Sehingga kita tidak lagi melakukan secara terus-menerus, tapi sebenarnya tidak mendapatkan manfaat atau keuntungan atau hal-hal yang membawa jemaat makin luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jadi kegiatan juga banyak. Itu bukan berarti bukti sebagai kita begitu rohani, jemaat begitu sibuk. Kita nanti lihat di kitab Wahyu pasal 2, ya. Mungkin kita belum bisa sampai ke sana, ada 7 jemaat. Tapi untuk sekarang secara bersama-sama saya mau ingatkan kita semua, secara khusus kita teman-teman gembala. Jadi kita percaya bahwa arahan Tuhan adalah bentuk dari evaluasi. Ketika Tuhan mengarahkan kita, ini seperti ini harusnya, yang begini tidak boleh, kau harus tinggalkan. Saya percaya akan akurat. Nah, kita orang-orang yang selalu terhubung dengan Tuhan, ya. Jadi untuk kita para pemimpin, setiap bentuk daripada ketidakbenaran, Roh Kudus akan mengoreksi kita. Jadi bersiaplah. Mungkin cara kita melayani, cara kita memperlakukan pelayan, melakukan jemaat adalah satu tim. Cara kita selama ini menjadikan jemaat sangat-sangat sebagai orang-orang yang datang dengar, duduk dan pulang. Tidak lagi, tapi kita harus punya target, punya goal, memperlengkapi mereka menjadi jemaat yang kuat. Itu tidak sekedar firman Tuhan datang, tapi harus ada realita hadirat Tuhan. Pengurapan Roh Kudus harus bekerja sehingga mereka mengalami ada sesuatu yang berbeda gitu. Mereka seperti disentakan hari-hari ini. Amin Bapak Ibu. Kita percaya kerinduan kita adalah bersama-sama kita bergandengan tangan. Jemaat kita menjadi dewasa, menjadi kuat. Kedewasaan itu tidak diukur dari mereka sudah lama jadi anggota gereja. Walaupun lama, tapi kalau mereka tidak pernah bertumbuh, apa artinya saudara ya? Kita hanya menjadikan mereka sebagai orang-orang yang minta maaf jika bahasa kasarnya, mereka cuma jadi orang yang datang, duduk, dengar, pulang. Yang penting saya sudah kasih persembahan, yang penting saya sudah tunjukkan saya setia. Tidak, tapi harus menaikkan standarnya sehingga mereka menjadi berfungsi makin luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Tentu sebagai gembala, sebagai pemimpin, Tuhan minta kita pertanggungjawaban. Karena itu kita jangan sungkan-sungkan. Kita harus menjadi orang tua rohani yang bijaksana, menjadi orang tua rohani yang bisa mendidik mereka. Ketika kita melihat kehidupan mereka berjalan, kita sudah bekali, sudah bangun hidup mereka tapi tidak sesuai, kita harus benahi gitu. Kita harus memberi mereka arah, kita harus memanggil, kita harus mendorong mereka untuk menjadi lebih baik. Ya, amin Bapak Ibu. Maka karena kenapa saudara? Makin kita tahu banyak, kita tidak cuma sekedar mengetahui banyak firman. Baik kita, terlebih kita hamba Tuhan akan dimintai Tuhan, dituntut lebih banyak. Begitu juga jemaat. Jika engkau banyak menerima dari pendetamu, dari pemimpinmu, dari gembalamu, dari orang tua rohanimu, artinya firman itu datang untuk supaya engkau menjadi makin berkualitas, hidup rohanimu makin lebih baik. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Yang jadi firman tidak mengendap.
Firman tidak cuma diterima mengendam, menjadi wacana, menjadi informasi. Sudah biasa datang duduk dengar firman selesai, tapi tidak ada sikap tindakan yang berespon untuk berubah. Karena kita selalu terpancing dengan keadaan di sekitar kita bahwa orang lain juga masih hidup seperti itu. Bisa tidak engkau memunculkan kehidupan yang berbeda? Saya beritahu saudara, ini masa dan ini saatnya. Umat Tuhan, gereja Tuhan, orang percaya, hamba-hamba Tuhan, tidak itu pendeta, tidak itu gembala, tidak itu pengerjaan, tidak itu pelayan, bahkan seluruh jemaat, kita semua sedang dievaluasi oleh Tuhan. Tuhan sedang membersihkan kita. Roh yang mengadili dan roh yang membakar. Roh Kudus sedang bergerak untuk memastikan kita menjadi orang-orang berfungsi, orang-orang yang akan memanifestasikan, sehingga ada tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Kuasa awan itu menjadi tanda dalam hidup kita bahwa penyertaan Tuhan itu begitu sempurna. Katakan amin. Ya. Alkitab di dalam Lukas pasal 12 ayat 17 di sana dikatakan, Lukas pasal 12 ya. Ini tentang bagaimana kita mengetahui banyak tapi kita juga akan dituntut. Jadi kita dimintai Tuhan pertanggungjawaban juga. Kita mengetahui firman tidak cuma sekedar untuk orang lain, tapi diri kita sendiri. Paulus berkata, aku tidak menjadi petinju sembarangan, tapi aku harus melatih tubuhku dengan begitu rupa supaya mendapatkan hadiah mahkota kehidupan. Amin. Alkitab di sini berkata, Lukas 12:37-38 dikatakan di sini, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Lalu ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Jadi biarlah kita menjadi hamba yang didapati tuannya, didapati selalu setia, selalu tersedia di segala musim keadaan, selalu mau tersedia untuk dikoreksi. Kita tidak melihat itu sebagai sebuah bentuk hal yang merugikan kita, tapi justru sangat membawa kita untuk mengalami kemajuan. Adalah bukti dari Roh Kudus, karena Tuhan yang mempunyai gereja, Tuhan yang mempunyai gereja dan Roh Kudus adalah mitra kita di bumi. Maka gereja dengan Roh Kudus akan bekerja sama. Bapa akan menolong kita dari waktu ke waktu. Firman arahan dari ruang tata itu akan memastikan kita makin frekuensinya sama. Jadi kita tidak lagi bergerak dengan frekuensi kedagingan kita, tapi frekuensi surga, keilahian Tuhan betul-betul nyata. Katakan amin. Ya, jadi mari kita terus memberi diri kepada Tuhan untuk tersedia, untuk dibenahi. Di ayat 47 dan 48, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Perhatikan, kalau kita tidak tersedia, kita tidak tahu apa yang sudah mengadakan persiapan-persiapan, sementara Tuhan kita sudah melakukan, Tuhan sudah menyiapkan kita, maka di sini Alkitab berkata akan banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kepada kita yang diberi banyak, ya kita akan dimintai Tuhan pertanggungjawab. Banyak sedikit semua kita ya, seperti kita tahu perumpamaan 1 talenta, 2 talenta, berapapun itu Tuhan percayakan pada kita, karunia kepercayaan Tuhan beri, kita harus bertanggung jawab. Katakan amin. Karena kalau hal ini menjadi dilema buat kita secara pribadi, karena di satu sisi kita ingin bertumbuh untuk mengenal Tuhan lebih lagi, tapi di sisi yang lain kita seringkali menyadari jika Tuhan berbicara banyak, maka artinya saya juga harus dituntut banyak. Jadi jika Tuhan berbicara lebih banyak lagi kepada kita, saya sebagai pemimpinnya lebih tuntutannya lebih banyak. Amin. Itu juga jemaat, semakin banyak firman datang kepada engkau, kau harus sadar bahwa Tuhan akan minta engkau pertanggungjawaban. Tuhan akan minta kita bagaimana kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita sudah terima. Berkat yang kau terima, kau harus mempertanggungjawabkan dengan baik. Amin Bapak Ibu. Jadi perubahan nature gereja dan orang percaya kita dari hari ke hari akan mendatangkan kemajuan. Waktu kita mengizinkan evaluasi itu datang, karena Tuhan mengharapkan ada sesuatu yang dia akan lihat. Gereja akan memanifestasikan dirinya di bumi ini. Gereja berfungsi dengan maksimal. Jadi kalau gereja yang berfungsi itu gereja yang luar biasa ya.
Gereja yang berfungsi adalah gereja yang nomor satu itu bisa menolong dirinya sendiri. Di tengah-tengah badai kehidupan mampu berdiri teguh, mampu bertahan, mampu tetap melihat berbagai tantangan, berbagai masalah, tidak mudah rapuh, tidak mudah goyah, tidak gampang menyerah. Tapi makin strong, makin kuat, makin teguh karena dibekali, karena dibangun dengan akurat. Sehingga kita tidak mudah terbawa arus sungai ini. Alkitab berkata, kalau kita benar-benar dibangun, maka kita akan melihat tangan Tuhan yang kuat itu menolong kita. Hidup kita tak akan sama lagi. Hidup kita menjadi solusi bagi orang lain. Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, kita tidak memandang lagi itu berat, itu sukar. Tetapi kita mendapatkan jalan keluar. Sampai kita melihat hal-hal sedetailnya, bahkan hal sekecil-kecil apapun. Bahkan hal yang besar sekalipun. Kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan atas hidup kita. Amin. Itu sebabnya mari kita tersedia. Tuhan mengevaluasi 7 gereja di dalam kitab Wahyu itu, saudara. Ini adalah sebuah koreksi buat kita hari-hari ini. Di hari Minggu nanti saya akan bicara tentang pembersihan dari Tuhan buat gereja, ya. Ya, tapi nanti hari Minggu saya akan khotbah. Ya. Jangan di Wahyu pasal 2. Ayo kita lihat sama-sama dulu ya, di Wahyu pasal 2. Mari sama-sama kita lihat Wahyu pasal 2. Terus tolong kami semua, kami diselaraskan, diingatkan. Mungkin ini sudah sering, tapi kita diingatkan kembali. Di Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai di ayat 6 dikatakan begini. Ini bagaimana malaikat Tuhan mengevaluasi jemaat yang ada di Efesus. Dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau. Perhatikan ini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dian darimu dari tempatmu jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Amin, Bapak Ibu. Jadi ini Tuhan mengevaluasi jemaat yang ada di Efesus. Jika Roh Kudus juga sedang mengevaluasi kita, hal apa yang Dia sedang evaluasi, seperti saya katakan tadi, ya kita harus terbuka, kita harus bersedia dievaluasi. Karena tujuannya adalah supaya kita berfungsi, kita menjadi gereja ketika tantangan, ketika kegoncangan terjadi menghantam hidup kita, kita tidak mudah menyerah, kita tidak menjadi korban, tetapi kita menjadi orang-orang yang dapat berselancar. Kita menjadi orang-orang yang bisa berjalan makin kuat, makin teguh di tengah-tengah masalah. Kita pujian berkata, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Jadi kekristenan kita menjadi teguh, menjadi teruji, tidak goyah, tidak mudah menyerah, berdiri di atas badai, di atas tantangan. Karena Tuhan menjadi perisai hidup kita. Kita mengenal betul siapa Allah kita. Pujian lain lagi berkata, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Jadi ini bukan sekedar lirik lagu saja, tapi benar-benar kita alami kuasa dari lirik lagu ini tuh terjadi. Inilah yang Tuhan inginkan buat kita gerejanya. Katakan amin. Jangan kita berpikir lockdown ini membuat kita gereja menjadi mungkin tidak bisa lagi. Bukan mungkin, memang tidak bisa lagi mengerjakan pelayanan secara rutin setiap hari Minggu. Dan mungkin komsel terhenti. Pergunakanlah waktu ini untuk evaluasi hidup. Ini adalah lockdown dari Tuhan untuk memastikan kita semua ketika kita dievaluasi, kita dibenahi, kita dibersihkan, mengevaluasi hidup masing-masing, baik secara pribadi, per individu, orang percaya, dan juga dalam kelompok komunitas, keluarga rohani, mulai dari pemimpin sampai kepada pelayan, pada seluruh jemaat. Maka kita percaya kualitas hidup kita naik karena kita berespon.
Katakan amin. Nah, kita lihat di sini bahwa waktu Tuhan mengevaluasi kehidupan jemaat yang ada di Efesus, apa yang terjadi? Kita harus memiliki, mereka telah kehilangan kasih mula-mula. Maka jika ini mulai hilang dalam kita, mari kobarkan kembali. Kita melayani dengan fashion yang berkobar-kobar, dengan semangat, gairah yang meluap-luap. Kita tidak lagi melayani sekedar karena tugas dan tanggung jawab, tapi kita melayani dengan fashion, dengan kegairah. Bukan karena kita dapat apa-apa, tapi kita sedang membangun jemaat karena Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga jemaat ini akan terus terhubung dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa terus mengkondisikan mereka? 7 bulan ke depan ini adalah bentuk dari bagaimana saya sebagai pemimpin bersama jemaat terus selaras, sehingga mengkondisikan jemaat benar-benar kesadaran akan Tuhan tetap terbangun. Katakan amin. Jadi sekali lagi ini menjadi poin penting untuk kita, fokus kita, bahwa kita bersama-sama terus diset, baik jemaat di rumah, keluarga rohani di rumah, juga Mam sebagai pemimpin. Amin Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain, gereja akan dari hari ke hari, gereja akan terus melihat, mengalami dan melihat hal-hal luar biasa Tuhan kerjakan. Itu jika kita berespon. Dan kalau kita tidak beresponnya, kelesuan, kita kehilangan kasih, kita melayani jemaat. Sudah kehidupan, kalau dibilang para pelayan sudah melayani secara formalitas, tidak ada lagi fashion, berdiri tinggal tiba-tiba dengan begitu saja angkat lagu sembarang, lagu apa saja. Tapi benar-benar pelayan sadar bahwa kita melayani itu mengalirkan kehidupan, mengalirkan kuasa dari ruang tahta, sehingga jemaat yang mulai menjadi lemah itu menjadi kuat kembali, dan yang kuat, makin teguh. Jadi bersama-sama kita diselaraskan. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, mari sadari bahwa kehidupan yang kita bangun ini, Tuhan ingin kita terus belajar menyadari bahwa semua yang kita lakukan, semua kita mau yang terbaik, semua kita pasti rindu melakukan yang terbaik. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa dengan melakukan semua bentuk pelayanan terlihat baik, terlihat rapi di depan jemaat, tapi tanpa ada pengurapan, tanpa ada kesiapan yang benar, tanpa kehidupan yang benar-benar terhubung dengan Tuhan, maka saya juga sanksi. Artinya pelayanan kita hanya lakoni sebagai sebuah bentuk dari rutinitas belaka. Jadi mari kita semua bertobat. Saya tahu saya bicara atau mungkin saya lebih baik dari saudara, tapi saya mendapati diri saya pun di titik ini terus dievaluasi oleh Tuhan. Mari kita terus, kita tidak sekedar melayani karena profesionalisme kita. Kita pintar main musik, kita pintar WL, suara kita bagus. No, pastikan hidupmu bukan seperti itu. Tuhan betul, talenta, bakat, skill penting, tapi jangan kita menganggap itu di atas segala-galanya. Terpenting Tuhan rindu adalah hidupmu benar-benar dibenahi, hidup kita benar-benar menjadi saluran. Jadi kita melayani oleh karena benar-benar kita ada panggilan, kita merasa hidup kita ini adalah anugerah, sehingga kita melayani orang lain. Ada fashion di dalam diri kita. Jadi bukan karena nanti supaya saya dapat PK, nanti karena setiap melayani itu dapat PK. Ini kita semua lagi diuji. Kalau pelayan hanya bergantung nanti dapat PK, pelayanan yang kita hanya bergantung setiap minggu persembahan, kita semua lagi diuji, saudara. Kita semua lagi dibenahi. Karena ketika motivasi kita mulai beralih, sudah sekedar itu menjadi sebuah profesionalisme kita, hadirat Tuhan sudah tidak ada di situ, Tuhan tidak hadir lagi di situ, waspadalah. Jadi Tuhan sedang membersihkan kita semua, sedang mengevaluasi seluruh hidup kita, sehingga benar-benar kita kembali, karena kita tidak hidup sekedar dari materi. Sistem Babel semua akan dibongkar ketika kita terjebak dengan sistem itu. Tuhan sedang kembalikan tujuan utama gereja, supaya gereja benar-benar memperkenan hati Tuhan. Jadi gereja tidak lagi sekedar datang, duduk, dengar, kumpul-kumpul, mau ibadah 2 kali kah, 3 kali kah. Nah, kalau itu kita tidak mengalami sesuatu, hanya berputar itu saja, kita perlu bertanya, kita perlu datang kepada Tuhan untuk kita dikoreksi oleh Tuhan. Amin. Ya, minta maaf jika mungkin saya berbicara seperti ini, tapi yang pasti Tuhan begitu mengasihi kita. Kita masih berkesempatan untuk diperbaiki. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Jadi gereja secara sebagai institusi ilahi, ada di sana ada pemimpin, ada gembala. Jadi kita tidak lagi sekedar berfokus sekedar
menyenangkan hati jemaat, artinya membawa mereka menikmati pujian dan penyembahan, tapi hanya formalitas. Menyampaikan firman itu supaya mereka enak. Takut ketika kita menyinggung firman bukan lagi, hari ini bukan lagi bicara soal berkat, hanya bicara berkat. Tuhan sedang berurusan dengan kita secara pribadi, bagaimana Tuhan percayakan kita dalam hari-hari yang kita lalui ini. Berkat-berkat Tuhan beri, sudahkah kita olah dengan baik? Jadi bukan lagi soal secara bangunan, tapi individu orang itu bagaimana dia sudah dibangun, bagaimana kita sudah bertobat. Kita mungkin sudah menjadi orang yang lupa diri. Bahkan mungkin saudara menjalani kehidupan yang kita merasa pencapaian-pencapaian kita. Mari di materi membangun kehidupan yang akurat dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita membawa agenda kita, pencapaian-pencapaian kita sudah berhasil. Kita sudah menikah, kita sudah punya anak, kita masih punya pekerjaan dan itu cukup. Kita mulai lupa Tuhan. Ingat ada mandat kerajaan dalam hidupmu. Tadi bagian ini saya tanamkan kepada kedua anak rohani. Untuk mereka benar-benar menjadi pasangan profetik. Ketika mereka nanti menikah, mereka bergandengan tangan. Mereka harus setia, saling menopang untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam rumah rohani. Amin Bapak Ibu. Jadi kita berdoa sehingga keluarga-keluarga kita seperti mereka keluarga nanti akan menjadi keluarga dalam proses menuju pada komitmen mereka untuk diberkati. Kita berdoa sehingga kita ketambahan keluarga yang solid, yang kuat untuk membangun jemaat bersama-sama. Ingat, bukan agenda kita, tapi agenda Tuhan. One spirit, one heart, one agenda, one destiny. Itu ya. Pada siapa? Tuhan. Haleluya. Jadi izinkan Tuhan untuk mulai terus bekerja. Saya dapat pastikan sampai hari ini, di titik ini, Tuhan terus mengevaluasi hidup kita. Karena Tuhan rindu kita berfungsi. Kita menjadi representasi dari apa yang menjadi tujuan Tuhan di bumi. Amin. Yang kedua, bahwa perhatikan ini, kita harus jaga di jemaat Efesus ya, jemaat Efesus yang Tuhan evaluasi. Jadi jangan sampai kita kehilangan kasih mula-mula. Kita harus jaga roh yang berkobar-kobar, semangat melayani. Jangan sampai kita patah semangat. Artinya ketika kita menyerah dan kita terhilang, hidup kita menjadi terkontaminasi. Ayo terus bangun kehidupan doamu. Engkau mungkin dijadwalkan melayani hari ini, minggu depan tidak secara live streaming. Tetap jaga kehidupan doamu. Doakan teman-temanmu yang menerima jadwal pelayanan. Mereka berdiri, biarlah kuasa urapan Tuhan mengalir. Katakan amin. Doakan mam juga supaya firman Tuhan terus men-set hidup kita. Amin Bapak Ibu. Berhati-hati, kematian rohani akan mengaktifasi. Ketika kita mengalami kematian rohani, itu tadi saya baru ngomong. Ketika kita membuka celah, terkontaminasi hidup kita, kita mengalami kematian, hubungan kita mulai terputus, waktu pribadi mulai tidak jelas. Saudara mulai terseleweng hidupmu, kau tidak akurat mempergunakan waktu. Harusnya waktu WPDA-mu berjalan baik, waktu pribadi dengan Tuhan engkau bangun dengan akurat, waktu dimana engkau bisa baca firman, merenungkan firman, tidak lagi secara akurat terjaga dengan baik, tidak berjalan normal seperti biasa, maksudnya berjalan dengan harus sesuai dengan apa yang engkau sudah bangun. Maka saudara, ini kita akan mengalami dimana sadar atau tidak kita mengaktifasi sistem dunia kembali bekerja. Ini kita menjadi kembali kehilangan kesempatan, kita menjadi tidak bergairah lagi, kita menjadi tidak semangat lagi. Dan orang tidak bersemangat tidak akan sanggup untuk melewati tantangan hidup, tidak akan mampu untuk berperang menaklukkan musuh. Jadi kita harus tetap jaga stamina rohani kita. Katakan amin. Di sini kita ditekankan jangan sampai ketika kita mengalami kematian rohani, kita membuka celah bagi aktivasi dunia. Roh-roh dunia akan bekerja. Kita mulai cek, kalau ketika mulai kita tidak kontrol emosi, tidak kontrol hal-hal yang lain, kita tersinggung, mudah marah, meledak-ledak, kita harus kontrol. Ini iblis lagi, roh-roh dunia sedang menyerang kita dan membuat kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Kita harus bangkit dalam roh, kita harus perangi, kita harus benar-benar memastikan kembali kita mendapatkan spirit yang strong di dalam kita, yang menyala-nyala, bergairah, sehingga tidak ada kesempatan bagi iblis untuk menghancurkan hidup kita. Kalau kau terlalu banyak bekerja, sudah lupa doa, tidak lagi baca firman, hati-hati ya, karena akan selalu iblis punya kesempatan memanakan panah-panah yang jahat untuk menaruh di pikiran kita. Kita sudah capek, ya kita tidak mudah terpancing, mudah emosi. Cek hidup kita. Saya percaya saudara paham akan hal ini. Amin. Jadi jangan sampai kecapean, atur waktumu dengan baik. Amin Bapak Ibu.
Jadi bangun terus roh kita, bangun manusia roh kita tetap strong. Firman harus terus menjadi suplai penting. Doa dalam roh, bahasa roh, dengan semangat, dengan gairah, penyembahan. Terus engkau harus membangun itu, karena itu nafas kehidupan, nafas rohani kita. Secara rohani, kalau saudara tidak punya doa, tidak punya kehidupan doa yang akurat, hanya berharap nanti mau naik melayani baru berdoa, ya ampun. Kau mengalirkan kehidupan apa kepada jemaat? Kita mengalirkan kehidupan apa? Ayo para pelayan. Justru kayak kau mentransfer kehidupan sehari-harimu yang tidak pernah doa ke daginganmu, sehingga jemaat tidak pernah mengalami restorasi, tidak mengalami terobosan. Jadi mari ketika kita mengalami kehidupan yang terus terbangun akurat, hal yang sama begitu kita berdiri, apa yang kita alami di balik daripada layar doamu itu, apa yang kau bangun setiap hari, itu yang terimpartasi kepada umat Tuhan, itu yang terimpartasi kepada jemaat. Jadi kita tidak lagi melakukan sebagai rutinitas, sebagai bentuk dari keprofesionalismenya kita, ya tidak lagi. Jadi kita sadar betul-betul bahwa kita butuh pengurapan Tuhan. Kalau kita profesional dan juga secara dunia, secara lahiriah, tapi plus dengan kehidupan yang akurat di dalam Tuhan, benar-benar punya hubungan akurat dengan Tuhan, maka saya percaya itu komplit, ya, luar biasa. Urapan Tuhan bekerja maksimal buat kita. Katakan amin. Jadi Tuhan kiranya tolong kita semua, karena kita harus diselaraskan, karena tujuan Tuhan adalah kita menjadi gereja yang berbeda, gereja yang berfungsi secara akurat. Katakan amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu yang di rumah, mari jaga jangan sampai ada, kita sudah mulai lihat gejala kematian rohani. Saudara biarkan tidak membenahi, maka kita akan mengalami down, ya. Sebabnya kan jangan heran kita seringkali dalam kehidupan rohani itu naik turun. Ya, jangan, kalau boleh tetap stabil, malah justru naikkan standar. Kita makin strong, makin teguh, makin kuat di dalam Tuhan, ya. Yang berikut bahwa jemaat Efesus ini kita semua, ya, koreksi yang daripada Tuhan kepada kita, bagi kita sebagai pemimpin dan juga jemaat Tuhan adalah terhubung akurat dengan sumber anugerah. Jadi kita harus sadar bahwa keterhubungan kita dengan Tuhan, jadi jangan tidak bergantung pada talenta, pada bakat. Kita pendeta ini berteologia terlalu tinggi, ya, sementara jemaat mungkin tidak paham, tidak mengerti, bahkan kita tidak hidupi. Jemaat hanya berfirman itu pergi seperti sesuatu yang kosong aja. Tapi ketika dengan pengurapan Tuhan, kita benar-benar dalam urapan kuasa Tuhan bekerja, kita mempersiapkan diri dengan baik, doa, dan terus terhubung dengan Tuhan, maka ketika kita menyampaikan kebenaran, para pelayan berdiri melayani, jemaat Tuhan diberkati. Katakan amin. Jadi terus sadar bahwa kita tanpa Tuhan, anugerah Tuhan kita tidak akan sanggup. Jadi bukan keprofesionalan kita. Kita sudah terbiasa WL, kita sudah biasa main musik, kita sudah biasa khotbah di mimbar, bertobat. Mari kita terus benahi, hubungkan diri kita dengan Tuhan, dan mempersiapkan diri sebagai pemimpin selalu terupdate dalam pewahyuan Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengar apa yang Tuhan sedang arahkan di musim baru ini, sehingga hari lepas hari kita sama-sama dibangun di dalam Dia. Jemaat juga terus bertumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Jadi kita tidak ambil khotbah sini, khotbah sana yang sekedar, saudara. Kan di online juga banyak. Maksudnya khotbah-khotbah online kita lihat, kita diberkati dengan nama Tuhan. Tapi sudah harus ingat, membangun pola itu tidak mudah. Jadi pola ilahi harus terbangun. Kalau kita cuma berpegang diberkati dengan 3 kunci, waduh, terus yang lain-lain kita diberkati tapi kita tidak dibenahi dari segi kita mengatur keuangan, kebiasaan kita yang salah, maka seperti kantong yang bocor itu, kantong anggur yang bocor, terkoyak terus, karena hidup kita tidak dibenahi. Tapi pada waktu kita terus terjadi pembenahan, kita tidak cuma mengejar berkat, tapi kita juga tahu mengelola dengan baik, saya percaya hidupmu akan berbeda. Katakan amin. Ya, jadi itu jemaat yang ada di Efesus, mereka telah kehilangan kasih mula-mula, dan mereka harus kembali kepada Tuhan. Jadi buat kita secara rohani, pengertiannya adalah mari kita kembali terus menjaga stamina rohani, semangat gairah dalam kita melayani Tuhan, sehingga dari waktu ke waktu hidup kita terus makin strong, makin kuat, kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Kalau itu sebagai gembala, sebagai pemimpin, mungkin ada banyak hal yang kita perlu benahi, ya kenapa tidak gitu. Bagi saya ketika Tuhan mengoreksi, kita perlu belajar mengadopsi apa yang baik dari teman kita, kenapa tidak. Jadi jangan gengsi, jangan merasa malu. Mari kita terus saling melengkapi. Itu pelayanan tubuh Kristus.
Berkati kita, Bapak Ibu yang di rumah, seluruh jemaat umat Tuhan, mari terus bersama-sama di SEP. Kali ini kita lebih kepada bagaimana para pelayan, para pemimpin ini akan berfungsi dengan baik, sehingga benar-benar lewat hidup kita memanifestasikan Tuhan. Kita ada kuasa Tuhan bekerja lewat hidup kita, dan kita menjadi representasi dari apa yang Tuhan, kerinduan Tuhan untuk umat Tuhan, gereja Tuhan berfungsi dengan baik. Dan Bapak Ibu, jadi kita tidak cuma berbicara pada jemaat-jemaat diberkati, tapi kita tidak. Jadi harus benar-benar bersama. Kita minta anugerah Tuhan supaya kita semua disanggupkan, dimampukan untuk menjadi orang-orang yang selalu tersedia, rendah hati, mau dikoreksi, mau dibenahi hidup kita, dan di atas semua Roh Kudus yang ada, Guru besar kita. Amin. Tuhan berkati kita. Kita lanjut besok. Kita masih bersama-sama terus tersedia, dan kita percaya Tuhan akan selalu memampukan kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita mengucap syukur. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita menyerahkan seluruh hidup kita dan berkata, terima kasih Tuhan, dan bersyukur kepada-Mu Bapa. Berkati baik kami sebagai pemimpin Firman termeterai, kami terus tersedia dibenahi oleh Tuhan, sehingga kami menjadi pemimpin yang akurat, yang sedang dimunculkan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, menjadi partnernya Tuhan di bumi, dan dapat membangun jemaat, membangun gereja, bukan gereja fisik, tetapi setiap individu, anggota jemaat, orang percaya sebagai tubuh Kristus dibangun berfungsi dengan akurat, berfungsi menjadi tubuh Kristus dan dapat menyatakan representasi, menjadi representasi Tuhan di bumi. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, Firman-Mu termeterai, seluruh jemaat, keluarga rohani yang di rumah yang mendengar, diberkati dalam nama Yesus, menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang tetap teguh, mampu dan sanggup melewati masalah, melewati persoalan, mampu mengeksekusi apa yang harus diputuskan dalam menjalani hari-hari ke depan, mampu tetap berdiri sebagai panutan, sebagai contoh, sebagai teladan, menjadi kesaksian, menjadi tanda dan alamat. Maka berdoa dalam nama Yesus terjadi atas hidup kami. Para pelayan di sini terus berdiri tersedia dengan pengurapan kuasa Tuhan, menjaga hubungan dengan Tuhan dan tetap sadar bahwa tanpa kemampuan daripada Tuhan kami tidak akan sanggup melayani, sebab kami melayani bukan lagi dengan keprofesionalan kami, tapi urapan Allah bekerja dengan apa yang kami siapkan, kami lakukan. Urapan Tuhan mengalir tercurah dan jemaat makin hari makin kuat. Kami berdoa Bapa memberkati setiap keluarga rohani. Jika ada yang mengalami masalah, Tuhan beri kekuatan, berikan jalan keluar selalu, tetap strong
nama Yesus. Tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Dan berdoa memberkati kota kami dan pemerintah kami semua Tuhan, dari bupati, wakil bupati sampai kepada semua masyarakat yang ada. Kami serahkan dalam kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Apapun yang kami hadapi, kami alami hari ini, kami dimampukan, disanggupan. Tetap pada ucapan syukur. Kami tetap percaya Tuhan pegang kendali bagi kota kami, bangsa kami Indonesia. Biar tetap Tuhan menjadi pusat penyembahan kami, Tuhan menjadi pusat sumber pertolongan kami. Mata kami tertuju kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan segala sesuatu dalam hidup kami. Kami mau tersedia dan berkata terima kasih untuk pembenahan yang Tuhan lakukan, supaya kami semua, baik pemerintah, secara khusus gereja sebagai institusi ilahi, akan menjadi gereja yang memunculkan kualitas ilahi. Ada material yang dari Tuhan itu ada di dalam gereja. Firman tidak lagi familiar, firman tidak lagi sekedar biasa-biasa dan selalu dikondisikan, tapi firman Tuhan, impakasi dari Tuhan itu mendapatkan tempat yang pantas di dalam hati kami melalui hamba-hambamu yang melayani dengan segenap hati. Jalurkan firman, bawa jemaat-jemaatmu terus diset dalam kebenaran. Terjadi pertobatan, terjadi pemulihan. Kami percaya itu sebab kami tidak cuma menjadi bertahan, tapi kami menjadi lebih dari pemenang. Berdoa dalam nama Yesus, kuasa hadirat Tuhan terus mengkondisikan kami jadi umat-umat yang pemenang, jadi hamba Tuhan yang luar biasa, makin strong, makin kuat sebagai pemimpin, karena Tuhan sedang memunculkan pemimpin-pemimpin yang kuat, pemimpin-pemimpin yang strong, yang dibangun akurat di dalam kebenaran, sehingga kami sebagai pemimpin menjadi pola bagi orang lain. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati Tuhan seluruh Tuhan kota kami, timur, barat, utara, selatan. Kami percaya apapun kondisi kami, Tuhan senantiasa mengontrol kami, mengawasi kami, dan menjamin kehidupan kami ke depan. Makasih Bapa, waktu kami berbalik, kami percaya tangan Tuhan akan memulihkan seluruh hidup kami. Bapa, terima kasih. Pujian hormat bagi Engkau, Roh Kudus. Terima kasih Engkau sudah memimpin dan menuntun. Dan hamba sudah sampaikan, meneraikan, biarlah firman-Mu bekerja, dan bukan daripada Tuhan, gugur dengan sendirinya. Dan yang dari Tuhan akan mendapatkan tempat di hati kami. Tuhan bertumbuh, kami sebagai pemimpin terus menjadi lebih kuat, lebih dalam kehidupan pelayanan rohani di tempat ini, di jemaat di sini Bapa. Di nama Yesus, para pemirsa di rumah, para simpatisan kami, Tuhan berkati mereka, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, bahkan makan, minum, pakai secara jasmani dan rohani, Tuhan cukupkan. Mereka terus dibangun, kami sama-sama bertumbuh, frekuensi yang menjadi sama, kami berdiri bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi keluarga kami, menjadi umat pemenang, menjadi umat yang terus menyatakan kebenaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, bahwa Yesus dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa, puji bagimu Tuhan, dalam nama Yesus. Kita angkat tangan bersama-sama. Dalam nama Yesus, memberkatimu di tempat tinggalmu, di rumahmu. Tuhan berkati di kantor di mana engkau bekerja, di lapangan. Saat ini hamba berdoa, diberkatilah engkau, tangan Tuhan yang selalu menyertaimu, memberkatimu, membuat segala yang kau kerjakan, apa yang disentuh oleh tanganmu, diberkati oleh Tuhan. Keluargamu diberkati, rumah tanggamu diberkati, pekerjaan, usaha, bisnis, semua, seluruh aspek hidup kita, suami, istri, anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Terjadi atasmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semua. Halo semua yang di rumah. Puji Tuhan, Tuhan beri kekuatan dari pagi ya, dan pengembalaan pranika buat pembimbingan pranika buat kedua anak kekasih, dan sampai siang ini puji Tuhan, Tuhan memberi kekuatan. Minta maaf sudah keringat. Tuhan tolong kita semua ke depan menjadi lebih kuat, lebih strong, makin bertambah kuat. Firman makin bekerja, maka hidup kita tak akan sama lagi. Amin. Tuhan berkati. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu. Halo Pak Jonathan Budiman, Ibu Maya, Ibu Rika, Ibu Haryani, Ibu Nisa. Halo, Tuhan berkati. Saya sapa semua. Halo Ibu Yunike. Halo Ibu Ronalda.
Halo Natania, apa kabar? Pasti luar biasa, amin. Tuhan kiranya terus menolong kita hari-hari ke depan. Tuhan, halo Ibu Cherry, Ibu Neni, apa kabar? Pak Agus, apa kabar? Tuhan kiranya memberkati kita dari hari ke hari. Kakak Max, Ebe, apa kabar? Tuhan berkati Kak. Kita terus menyelaraskan jemaat, kita terus memastikan kita tetap kuat bersama jemaat, terus frekuensinya sama. Halo semua, saya menyapa semua. Ibu Krislita, Hanes Bey, apa kabar? Ibu Lucy yang sudah stay dari tadi, dari awal, apa kabar? Ya, Clara, Vanessa, apa kabar? Tuhan berkati kita semua ya. Sampai bertemu besok di waktu yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Tuhan memberkati ya. Selamat menikmati berkat siang, makan siang bersama keluarga. Jangan lupa selalu berbagi jika engkau lebih berbagi kepada keluarga yang lain. Tuhan berkati dan shalom.